Novel audio Pagoda Pancer yang ke-130. Novel fiksi bela diri bersambung tiap hari. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani bertindak liar di dinasti Liyue. Mu Zuling mengepalkan tangannya, bertanya-tanya dalam hatinya siapa orang ini. Apa hubungan Xiao Nunu dan dia? Dan orang-orang di belakang Nan Lian semuanya adalah murid Akademi Suci Abadi Fana. Mengapa mereka berkumpul? Mu Zuling belum pernah kembali ke Akademi Suci Abadi Fana dan tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Kelelawar Raksasa Chang dan Sungai Hitam Kabut Huan. Dari awal hingga akhir, Mu Zuling hanya memiliki satu tujuan. Itu adalah Xiao Nunu. Oleh karena itu, Mu Zuling masih belum mengetahui mengapa Xiao Nunu dan rombongannya muncul di sini. Iblis wanita ini sangat kuat. Dua tetua pemuja yang tersisa terkejut dan marah. Saat ini, Nan Lian memiliki sikap yang tak terkalahkan. Tidak peduli berapa banyak orang yang berkumpul, mereka tidak dapat menekannya. Pada saat ini, kilat dan guntur bergemuruh lagi di kota kerajaan. Badai yang lebih kuat berkumpul di atas kepala semua orang. Tiba-tiba, suara yang memekakkan telinga meleduk di langit. Siapa yang berani membunuh orang di dinasti Liu Yue kita? Dari Nan Lian. Nan Lian mengangkat tangannya dan menghadap langsung ke lampu energi. Bang! Kekuatan besar yang menakutkan bertabrakan, segera meledukkan tekanan yang mengejutkan. Di depan Nan Lian, energi meleduk, dua gelombang yang berpotiongan menyapu, dan miliaran puing meleduk dalam badai. Para tetua yang beribadah di kedua sisi dan semua penguasa kota kerajaan terguncang kembali. 5 sosok Xiao Nunu, Qin Tianheng, Guan Rengui, Su Qiao, dan Ender Spirit juga tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hah! Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Aura yang sangat kuat. Saat formasi tanda bulan biru menyebar di kehampaan, ribuan aliran udara berputar ke atas, dan sosok Parubaya yang mengenakan jubah kerajaan berdiri di langit. Sosok Parubaya itu memiliki alis terangkat ke pelipisnya dan memiliki janggut yang mendominasi. Penampilannya mengusir roh jahat di kota kerajaan. Pria Parubaya itu tidak lain adalah Raja Dinasti Liu Yue, Mu Chang. Ayah! Mu Zuling berteriak keras, dan kemudian dia menunjuk ke arah Nan Lian dengan marah. Iblis wanita ini membunuh saudara Wang. Setelah mendengar ini, wajah Mu Chang tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memelototi Nan Lian. Kamu pantas mati. Api yang sangat deras tiba-tiba keluar dari badan Mu Chang. Segera setelah itu, arus udara biru yang menakutkan mengalir menuju Nan Lian. Arus udara biru ini mengandung energi yang sangat kuat, seperti naga yang bersaing memperebutkan tempat pertama. Ruang bergetar tanpa henti. Nan Lian memandang Mu Chang di atas dengan ekspresi acuh tak acuh. Selama kamu berasal dari dinasti Liu Yue, kamu harus mati. Saat kata-kata itu jatuh, badan Nan Lian juga melepaskan kekuatan iblis yang mengejutkan, dan kemudian, beberapa aliran udara merah mengalir keluar seolah-olah itu adalah kekuatan iblis yang mengejutkan. Terbang keluar, ular piton raksasa. Aliran udara di kedua sisi, yang satu mengalir ke atas, yang lain menukik ke bawah. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan sengit. Gelombang kekacauan tiba-tiba meletus di kehampaan. Semua orang dari segala arah terguncang oleh momentum Nan Lian dan Mu Chang. Aliran udara biru dan energi merah terus-menerus dipadatkan, dan rasanya seperti badai berkumpul di atas kota kerajaan. Siapa kamu? Mu Chang menatap dingin ke arah Nan Lian di bawah. Nan Lian menjawab dengan dingin, saya adalah kreditor dinasti Liu Yue Anda. Hutang darah Anda kepada dinasti Yushui. Saya ingin Anda membayarnya 100 kali lipat. Dinasti Yushui. Dinasti Yushui telah lama hancur. Siapa kamu? Nan Lian mensibir, sudah kubilang, aku kreditur dinasti Liu Yue. Terjadi ledukan besar, dan energi terkompresi meleduk seketika. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang, dan angin serta awan bergulung. Mu Chang kaget dengan kekuatan Nan Lian. Dia segera memerintahkan, bunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Setelah itu, sejumlah besar penjaga bergegas dari segala arah di kota kerajaan. Suara Nan Lian bahkan lebih dingin lagi. Hari ini, dinasti Liu Yue akan menumpahkan darah seperti sungai. Bunuh. Detik berikutnya, pejabat itu kembali, Qin Tianheng, Su Qiao, dan Roh Ender semuanya meleduk dengan niat membunuh iblis yang kuat. Bunuh! Guan Rengui mengerang di tenggorokannya.
Dia membengkokkan 5 jari tangan kanannya dan melepaskan gelombang energi yang dahsyat. Di telapak tangannya, jarum emas Taiyan tiba-tiba muncul. Cici. Jarum emas Taiyan mengeluarkan suara mania, dan kekuatan spiritual muncul di sana. Petugas Gui mengangkat lengan bajunya, dan jarum emas Taiyan menarik garis ekor berdarah dan langsung menuju ke kelompok musuh. Bang, bang, bang. Serangkaian kabut darah meleduk, dan tenggorokan barisan penjaga kota kerajaan tertembak. Pejabat itu kembali ke langit dan mengaktifkan jarum emas Taiyan. Jarum emas yang tajam itu seperti jarum yang memasang benang, memicu panen dan pembunihan. Aum! Qin Tianheng juga meleduk dengan kekuatan yang menakutkan, dan seekor singa leluhur perak tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan restu dari garis keturunan singa leluhur bersayap perak, aura Qin Tianheng telah melampaui batas atas aslinya. Singa leluhur sedang marah. Dengan raungan yang keras, singa leluhur bersayap perak sebesar gunung membuka mulutnya yang berdarah, dan energi spiritual spiral berkumpul menuju mulut. Segera, gelombang energi meleduk ke arah kerumunan. Kekuatan agung menembus bumi, dan kemudian memicu ledukan yang mengejutkan. Saat kota hancur dan tanah hancur, sejumlah besar penjaga meninggal di tempat. Su Qiao dan Ender Spirit juga bergabung dalam pertempuran. Hoa! Su Qiao bergegas menuju kerumunan dan mengambil pedang Jinghong pada saat yang bersamaan. Kiang! Pedang panjang itu terhunus, bagian depan yang dingin menyapu, dan beberapa penjaga dipenggal. Melihat 4 orang menyerang, Xiao Nunu memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya. Identitas pejabat tersebut tidak diketahui. Tapi kekuatan tempur Qin Tianheng, Su Qiao, dan Ender Spirit jelas menjadi lebih kuat. Kekuatan mereka bercampur dengan sedikit energi iblis. Kata Xiao Nunu dengan sungguh-sungguh. Sebelum Xiao Nunu sempat memikirkannya, banyak master dari dinasti Liu Yue sudah berada di depannya. Menderita kemah Teihan. Seorang penjaga menyerang dengan pisau. Cang! Detik berikutnya, pedang di tangan penjaga itu langsung patah. Penjaga itu tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, Xiao Nunu mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, dan menjepit setengah dari pedang patah yang terbang di antara keduanya. Ups! Dia mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya, membuang bilah yang patah, dan semua penjaga dalam garis lurus dipenggal. Adegan ini seperti membuang-buang waktu. Bagaimanapun, saat ini aku dikendalikan oleh iblis perempuan. Tidak peduli berapa banyak orang dari dinasti Liu Yue yang terbunuh, itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, selain dirinya, ada 4 saudara lainnya yang berada dalam kesusahan. Oh! Setelah mengambil keputusan, Xiao Nunu segera memanggil pedang pemakaman langit. Pemakaman langit, angkat pedang. Wow! Aliran pedang menyebar seperti air pasang, Xiao Nunu mengangkat tangannya keluar, dan pedang pemakaman langit melintas di tangannya. Kemudian energi pedang menyapu, darah turun, dan anggota badan yang patah menari di belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu, Guan Rengui, Qin Tianheng, Su Qiao, dan En Shadow Spirit semuanya adalah elit dari Akademi Suci Abadi Fana. Meskipun mereka tidak dapat menghentikan penguasa seluruh dinasti Liu Yue, tetap tidak ada masalah dalam pertempuran dalam waktu singkat waktu. Pertempuran berdarah antara kedua belah pihak sangat menggemparkan. Kemarahan Mu Chang terus meningkat. Dia memelototi Nan Lian. Jangan berpikir kamu bisa berurusan denganku, dinasti Liu Yue, hanya dengan menemukan beberapa ikan dan udang busuk. Bang! Momentum Mu Chang meningkat lagi, dan lingkaran sihir yang mempesona menyebar dari bawah milik Mu Chang kaki. Seberkas cahaya biru tiba-tiba melesat ke langit. Mu Chang mengulurkan satu tangan ke berkas cahaya, menggenggamnya dengan 5 jari, dan tiba-tiba melihat ledukan kesombongan. Pedang mendominasi yang memancarkan kemuliaan ilahi dari bulan yang cerah menyebabkan situasi menjadi gerhana. Panjang bilahnya sekitar 1 meter 3 meter, badan bilahnya tebal dan tajam, terdapat bekas bulan kuno di atasnya. Pisau ini disebut bayangan bulan terang. Mu Chang mengarahkan pisaunya ke Nan Lian di bawah. Hari ini aku akan menggunakan pisau ini untuk membunyi iblis. Bunyi iblis itu. Mu Chang mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Kemudian, dia mengayunkan pisaunya ke udara. Potiong. Bayangan bulan yang cerah melepaskan energi ilahi dan menebas dengan pedang. Tiba-tiba langit dan bumi menjadi pucat, dan cahaya pedang yang diperbesar tak terhingga meluncur ke bawah. Membunyi dan mengancam.
Kemarahan Muchang terus meningkat. Nanlian berpikir, dan dinding angin yang berputar-putar muncul lagi di luar badannya. Cahaya pedang biru menghantam dinding angin merah, dan gelombang cahaya yang kacau segera meleduk. Segera setelah itu, sosok Muchang bergerak, seperti bayangan meteor, menukik di depan Nanlian. Saat dia bergerak, dia melemparkan bayangan bulan terang dari tangannya. Bayangan bulan yang cerah berputar dengan kecepatan tinggi, seperti roda gile bulan purnama. Dinding angin berwarna darah langsung ditembus oleh bayangan bulan yang cerah. Setelah itu, serangan Howiwe Shadow terus berlanjut dan langsung menuju ke Nanlian. Mata Nanlian dingin, dan wajahnya yang cantik tidak menunjukkan riak. Melihat bilahnya hendak mengenai dahi Nanlian, tiba-tiba, bayangan bulan yang cerah jatuh dengan deras di tengah bumi, dan Nanlian menghilang begitu saja. Tanah retak ke segala arah, dan kekuatan pedang melonjak. Sebuah jurang besar yang membentang ribuan kaki muncul di permukaan. Bayangan bulan terang adalah pedang Raja Dinasti Liu Yue. Ini adalah senjata kekaisaran terbaik. Bahkan dengan lambaian tangannya yang biasa, kekuatan yang dilepaskannya sangat menghancurkan. Detik berikutnya, Nanlian muncul puluhan meter jauhnya. Hah! Muchang mendengus dingin, menghisap jari-jarinya ke udara, dan bayangan bulan cerah kembali ke tangannya. Setelah satu pukulan meleset, diikuti dengan serangan yang lebih ganias dan gerakan membunuh. Muchang menyeret pisaunya ke depan Nanlian, dan pisau besar di tangannya meleduk dengan cahaya. Bersama dengan pola pisau bekas luke bulan yang muncul di atasnya, kekuatan yang terpancar dari bayangan bulan terang telah diperkuat beberapa kali. Bayar nyawa anakku. Muchang menghunus pedangnya lagi, dan Nanlian mundur untuk menghindari ujung tajamnya. Gerakan Muchang terus-menerus, bayangan pedangnya tumpang tindih, dan ritme serangannya lebih cepat dari sebelumnya. Nanlian terus bertahan dan sepertinya tidak terburu-buru menyerang. Saat ini, ada dua tetua pemujaan yang sedang memperhatikan situasi pertempuran antara Muchang dan Nanlian. Kedua tetua yang diabadikan tidak pergi untuk berurusan dengan Xiao Nunu terlebih dahulu. Pejabat Gui kembali menunggu kelompok itu. Yang harus mereka lakukan adalah menunggu kesempatan dan bekerja sama dengan Muchang untuk memberikan pukulan fatal pada Nanlian kapan saja. Sisi lain, Mu Zuling mengertakkan gigi, dipenuhi kebencian pada Nanlian. Hingga saat ini, Mu Zuling masih tidak mau percaya kalau kakaknya Mu Jingfeng meninggal seperti ini. Terlalu mudah untuk Mah Tei. Kemah Teihan terlalu kecil. Namun, orang yang paling dibenci Mu Zuling bukanlah Nanlian, melainkan Xiao Nunu. Bunuh dia. Mu Zuling memberi perintah kepada sekelompok master dinasti Liu Yue. Dia menunjuk ke posisi Xiao Nunu dan berkata, siapapun yang mengambil kepalanya akan mendapat pahala yang besar. Setelah mendengar, akan ada pahala yang besar, pengepungan yang dilakukan oleh para penguasa dinasti Liu Yue menjadi semakin sengit. Mereka yang ingin membunuh Xiao Nunu datang satu demi satu. Xiao Nunu secara langsung memanggil kain suci kuno, dan melebarkan sayap suci emas di belakangnya. Kekuatan serangan dan kekuatan pertahanan Xiao Nunu meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kamu ingin membunuhku, kakak mudamu, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Hoa, hoa, hoa. Sosok Xiao Nunu melintas ke kiri dan ke kanan di antara kerumunan, berubah-ubah kemanapun perginya, darah kabut meleduk dan anggota badan beterbangan. Dengan senjata kekaisaran tingkat menengah di tangannya, kekuatan fisiknya sebanding dengan senjata kekaisaran tingkat rendah. Kecuali dia adalah master di level ekstrim. Tidak ada yang bisa menahan Xiao Nunu. Mu Zuling menjadi semakin marah. Dia mengutuk dalam hatinya, jangan berpuas diri, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Muchang menyerang terus-menerus, dan bayangan bulan cerah terus melepaskan energi pedang yang membelah langit dan bumi. Pada saat ini, dua orang tua yang beribadah tidak jauh dari pertempuran mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Sucubus, menderita Kemah Teihan. Kedua tetua pemuja masing-masing menyerang Nanlian dengan kekuatan telapak tangan yang kuat. Dua elemen telapak tangan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, membentuk serangan menjepit. Nanlian mundur lagi. Kedua kekuatan itu segera bertabrakan, menyebabkan kekerasan setelahnya. Dan mundurnya Nanlian langsung ditangkap oleh Muchang. Tiba-tiba, Muchang tiba-tiba mengubah gerakannya, dan menusiuk dengan pisau panjang di tangannya. Kamu harus dikuburkan di bawah reruntuhan selamanya seperti dinasti Yushui.
Bilah cahaya bertanda bulan dengan cepat mendekati tenggorokan Nanlian. Namun saat ujung pisau Hui Weiying hanya berjarak 3 inci dari tenggorokannya, tiba-tiba, rantai cahaya perak melilit badan pisau Hui Weiying. Rantai cahaya itu terjalin dengan bilahnya, dan serangkaian bintang meleduk hujan. Meski serangan Muchang sangat dahsyat, bayangan Hui Wei masih terhenti di udara, tak mampu bergerak maju bahkan setengah inci. Yang terkubur di bawah reruntuhan seharusnya bukan dinasti Yushui, tapi kamu. Nanlian mendorong telapak tangannya, dan gelombang telapak tangan melingkar merah jatuh tepat di badan Muchang. Terjadi ledukan, dan kekuatan telapak tangan berjatuhan. Bersamaan dengan lingkaran cahaya berdarah, Muchang sebenarnya terlempar ratusan meter jauhnya. Detik berikutnya, energi iblis di badan Nanlian melesat langsung ke awan. Petir dan guntur bergemuruh antara langit dan bumi. Misalnya, awan iblis besar seperti batu giling menyelimuti langit di atas kota kerajaan, dan kemudian, bayangan iblis besar tiba-tiba terbentuk di belakang Nanlian. Tekanan yang mengerikan itu seperti gunung, membuat bumi tidak mampu menahannya. Sosok iblis ini tingginya 1000 kaki, dan seluruh badannya ditutupi dengan api iblis merah. Ia berdiri tegak di belakang Nanlian, seperti raksasa kuno. Muchang melihat sosok iblis besar di belakang Nanlian dengan ekspresi terkejut. Kamu sebenarnya bisa memanggil jiwa iblis kuno. Jiwa iblis kuno. Mendengar 4 kata ini, semua orang semakin terkejut. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok iblis kuno di belakang Nanlian membuka sepasang cakar dan meraih 2 tetua yang diabadikan. Kedua tetua yang diabadikan itu terkejut. Mundur, pergi. Saat mereka berdua hendak berbalik dan mundur, kekuatan isap yang mengerikan muncul dari telapak tangan sosok iblis kuno itu. Kedua tetua yang memuja itu merasa seolah-olah ruang itu telah membeku, dan mereka tidak bisa lepas dari genggaman Nanlian. Detik berikutnya, kedua tetua yang memuja itu langsung ditangkap oleh cakar besar itu. Keduanya berjuang keras, tetapi tidak berhasil. Mata indah Nanlian berkilat dingin, lalu pikirannya bergerak. Jeritan melengking itu terjalin sebentar, dan kedua tetua yang diabadikan secara bersamaan meleduk menjadi bola puing di bawah cakar iblis kuno. Murid Muchang bergetar. Saya harus mengatakan, dampak ini terlalu kuat. Segera setelah itu, bayangan iblis kuno sebesar gunung berbalik ke arah Muchang. Nanlian berkata dengan nada dingin, giliranmu. Giliranmu. Langit dan bumi menjadi pucat, dan energi jahat kuno melonjak di langit di atas kota kerajaan. Melihat sosok iblis menakutkan sebesar gunung, seluruh dinasti Liu Yue menjadi sangat gelisah. Jiwa iblis kuno. Ini adalah kekuatan magis yang sangat kuat. Ia dapat menggunakan kekuatan sihir tertinggi untuk membangkitkan roh perang iblis dari zaman kuno untuk bertarung. Jiwa iblis ini memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Ini seperti raksasa kuno yang bangkit dari neraka. Bahkan Muchang, Raja Dinasti Liu Yue, menunjukkan rasa kesungguhan yang kuat saat ini. Sucubus, jangan terlalu sombong. Mata Muchang tajam, dan ketika dia menyebutkan kekuatan batinnya, bayangan bulan cerah di tangannya melonjak lagi dengan kekuatan yang menantang surga. Cahaya pedang biru terang melesat langsung ke langit, menyebabkan langit bergetar. Segera setelah itu, Muchang menginjak tanah dengan keras, dan tanah itu tenggelam 2 kaki, dan dia langsung menghindar ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, bulan purnama yang indah muncul di belakang Muchang. Fluktuasi energi yang sangat kuat berkumpul menuju pedang di tangan Muchang, dan bulan purnama di belakangnya melepaskan serangkaian riak yang luar biasa. Riak-riak itu saling terkait satu sama lain, seperti roda bintang biru yang berputar. Bayangan bulan terang di tangan Muchang berubah menjadi pedang raksasa setinggi 100 kaki. Muchang meraih pisau itu dengan kedua tangannya, dan matanya memancarkan niat membunuh. Tebasan bulan pemakaman 9 surga. Bayangan bulan cerah mengeluarkan kekuatan pembunuh iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang raksasa sepanjang 100 kaki itu menebas, dengan cahaya pedang dan energi suci yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, jiwa iblis kuno yang berdiri di belakang Nanlian meleduk dengan tsunami api iblis yang mengerikan. Segera setelah itu, jiwa iblis itu mengangkat tangannya, dan sepasang cakar iblis besar saling berhadapan dengan telapak tangan. Darah merah melonjak deras ke arah tengah cakar, dan segera, pedang sihir hantu yang lebih besar terbentuk. Bibir merah Nanlian sedikit terbuka saat dia memikirkannya. War Soul Demon Age.
Kemudian, lingkaran cahaya berdarah yang megah menyebar di kehampaan, dan jiwa iblis kuno mendorong keluar dengan cakarnya. Pedang sihir merah itu dipaksa keluar, menghadapi serangan penuh Muchang. Kedua aura pedang, masing-masing luar biasa, segera berbenturan dengan sengit. Energi yang mengejutkan meleduk antara langit dan bumi, dan dua gelombang pisau yang menakutkan menyapu langit dengan kekuatan yang bersilangan. Kekuatan sisa yang kuat menyebar sampai ke medan perang lainnya. Di kota kerajaan, tidak ada tumbuh-tumbuhan dan kehancuran di mana-mana. Xiao Nunu, Guan Rengui dan yang lainnya semuanya mundur, dan sejumlah besar penjaga kota kerajaan dijatuhkan ke tanah. Gerakan pembunihan yang paling kuat telah diserahkan dan keputusan telah dibuat. Nanlian dan jiwa iblis kuno di belakangnya tidak bergerak. Di sisi lain, Muchang mundur ke kota lain, dan pada saat yang sama, sudut mulutnya menjadi merah dengan tenang. Apakah orang-orang yang berkuasa di dinasti Liu Yue menjadi begitu tidak kompeten? Nanlian berkata dengan sinis, sementara energi di telapak tangannya berputar-putar. Lalu, dia mendorong dengan telapak tangannya, dan elemen telapak tangan berbentuk giok menelusuri ke arah Muchang. Murid Muchang sedikit gemetar. Saat ini, dia belum menstabilkan sosoknya. Pada saat ini, beberapa pasukan lagi terbang pada saat yang bersamaan. Dampak kekuatan ini mencegat elemen telapak tangan yang dilepaskan oleh Nanlian. Terdengar suara keras, bumi berguncang, dan kerikil melintas. Segera, di belakang Muchang, beberapa sosok dengan aura kuat muncul kembali. Semua tokoh ini adalah raja klan dari dinasti Liu Yue. Setiap orang memiliki darah bangsawan dinasti Liu Yue. Yang mulia, kami mendengar bahwa kota kerajaan sedang dalam masalah dan segera datang. Kemudian, lelaki tua lain yang memegang tongkat kerajaan menatap Nanlian di depannya, energi iblis yang sangat kuat. Siapa dia? Hah! Kudengar makam iblis misterius dibuka di Sungai Hitam Kabut ajaib suatu saat yang lalu. Mungkinkah iblis ini apakah itu dia? Melihat para tetua klan dinasti Liu Yue di depan, niat membunuh Nanlian menjadi lebih jelas. Apakah kalian semua di sini? Itu yang terbaik. Ini menyelamatkanku dari keharusan mencarimu kemana-mana. Hari ini, aku akan membunuhmu. Sekaligus, Qi melonjak, dan pada saat yang sama, jiwa iblis kuno di belakangnya juga meletus dengan energi jahat yang menghancurkan bumi. Segera setelah itu, aliran udara berdarah mengelilingi jiwa iblis kuno seperti naga iblis. Orang tua yang memegang tongkat itu mendengus dingin, jangan berpuas diri. Fondasi dinasti Liu Yue kita begitu dalam. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu bisa membunuh mereka semua? Bahwa kamu bisa membunuh mereka semua segera. Orang tua itu memandang Muchang. Yang mulia, panggil langsung Fan Futian untuk membunuh iblis ini. Mendengar tiga kata ini, Xiao Nunu, yang berada di sisi lain pertempuran, mau tidak mau merasakan perasaan hatinya menegang. Muchang mengangguk, itulah maksudku. Tanpa banyak bicara, Muchang tiba-tiba memindahkan bayangan bulan terang ke tangan kirinya, dan mengangkatnya dari udara tipis dengan telapak tangan kanannya menghadap ke atas. Bas! Tiba-tiba, aliran cahaya biru keluar dari telapak tangan Muchang. Dan di tengah cahaya, kipas harta karun yang dibuat dengan indah muncul di tangan Muchang. Ini adalah gaya kipas bulu. Namun yang di atas bukanlah bulu asli. Sebaliknya, itu adalah potiongan batu giok yang berbentuk seperti bulu. Setiap bagian batu giok sangat jernih dan berkilau dengan tanda misterius kuno. Segera setelah kipas Futian keluar, angin kencang bertiup, warna alam semesta berubah, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya di medan perang bergulung dengan liar. Xiao Nunu, yang tidak jauh dari situ, sedikit mengernyit. Tidak ada keraguan bahwa harta karun yang disebut Futian Fan, ini pasti memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada bayangan bulan terang di tangan Muchang. Kebanggaanmu berakhir di sini. Muchang menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mengambil pegangan kipas Futian dan melambaikannya ke depan. Tiba-tiba, tanah retak, bebatuan menjulang ke langit, dan angin puting beliung yang sangat mengejutkan menyerbu menuju Nanlian. Badai biru mengguncang langit dan bumi. Kemanapun perginya, rasanya seperti angin dan awan, dan menara di sepanjang jalan langsung hancur. Xiao Nunu, Guan Rengui, Su Qiao, Qin Tianheng, dan Mo Yingling semuanya mundur. Menghadapi momentum agung ini,
jiwa iblis kuno di belakang Nanlian mengangkat tangannya ke depan, dan aliran udara di sekitarnya langsung berubah menjadi sinar energi berwarna darah untuk menghadapi badai biru. Liu Yue di ibu kota kekaisaran dinasti, ekstrim kekuatan bentrok lagi. Sinar energi berdarah dan badai biru berpotiongan dengan keras. Kedua kekuatan itu seperti air dan api, menolak untuk menyerah satu sama lain. Mata Muchang berkilat dingin, dan dia sekali lagi mengaktifkan seluruh skill badannya, dan kipas futian di tangannya meleduk menjadi cahaya dan bayangan yang lebih indah. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa mengatasinya. Setelah mengatakan itu, Muchang menamparnya lagi. Kipas futian meleduk untuk kedua kalinya, mengguncang bumi dan bergemuruh 3.000 kali. Badai biru lainnya melanda. Kedua tornado biru itu berbaris satu demi satu, dengan kekuatan ganda, membentuk tekanan yang menakutkan. Sinar energi yang dilepaskan oleh jiwa iblis kuno segera dikompresi lebih dari setengahnya. Dua badai biru mendekati Nanlian dengan kecepatan lambat. Kemanapun badai pergi, dapat dikatakan bumi hancur dan ruang angkasa terdistorsi. Melihat Nanlian berangsur-angsur menghilang, Muchang dan yang lainnya sangat bangga. Muchang berkata, "Tolong beri saya bantuan untuk melepaskan kekuatan kipas futian." Ya, kipas futian, yang membawa kekuatan banyak orang, tiba-tiba berubah menjadi hantu besar. Ada guntur dan kilat biru yang bergerak naik turun di badan kipas. Kipas futian di tangan Muchang seperti senjata penghancur dunia. Menderita kematian, Muchang mengayunkan seluruh kekuatannya, dan kipas futian meleduk untuk ketiga kalinya. Dalam sekejap, lautan awan bergulung, bumi retak, dan tornado biru ketiga meleduk. Fan Futian mengayun untuk ketiga kalinya. Badai biru yang bahkan lebih mengerikan dari dua badai sebelumnya terjadi. Tornado ketiga ini seperti binatang raksasa yang telah menembus area terlarang kuno. Kemanapun ia pergi, bumi tidak dapat menahannya, dan ada kesalahan di sepanjang jalan. Ekspresi Xiao Nunu berubah lagi dan lagi. Kekuatan kipas futian ini terlalu menakutkan bukan? Bisakah Nanlian menerima pukulan ini? Ada pepatah mengatakan bahwa Xiao Nunu tidak mengkhawatirkan keselamatan Nanlian, tapi jika Nanlian dikalahkan, maka situasinya sendiri akan sangat berbahaya. Sudah terlambat, tapi akan segera terjadi. Sebelum Xiao Nunu sempat memikirkannya, tornado biru ketiga, membawa amukan guntur, menghantam dua badai biru di depannya dengan hebat. Tiba-tiba, ketiga kekuatan raksasa itu saling tumpang tindih, membentuk dampak yang sangat besar dan tak tertahankan. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan ledukan besar. Sosok langsing Nanlian langsung hancur. Aliran udara terkompresi langsung menyebar, dan angin kencang berputar ke segala arah. Jiwa iblis kuno sebesar gunung benar-benar kecewa dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Pergilah ke neraka," berkata dengan sengit. Badai biru 3 kali lipat mengamuk di seluruh dunia dan meleduk dengan kekuatan besar. Di atas kota kerajaan, sesuatu seperti bintang kuno bermekaran. Menara satu demi satu hancur dalam sekejap, dan bangunan satu demi satu berubah menjadi debu. Energi mengerikan menyebar dengan cepat ke medan perang lainnya. Murid Xiao Nunu bergetar, dan dia segera bangkit pedangnya di depan, dan tarik ke belakang. Bang! Bahkan dengan pakaian suci kuno yang melindungi badannya, Xiao Nunu masih merasakan guncangan hebat yang menembus organ dalamnya. His! Kuat sekali. Xiao Nunu diam-diam menghirup udara dingin. Meskipun sejak awal dia mengira, kipas futian, adalah harta yang lebih kuat daripada bayangan bulan terang, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah meremehkan kekuatannya. Dibandingkan dengan Xiao Nunu, 4 orang lainnya bahkan lebih malu. Pejabat itu mengembalikannya dengan baik. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di level ekstrim seorang Grandmaster. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, tapi dia tidak jatuh. Qin Tianheng, Su Qiao, dan Ender Spirit sangat terkejut hingga mereka muentah darah dan jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Adapun para penjaga kota kerajaan, belum lagi, mereka semua hancur berkeping-keping setelah terjadinya Fan Futian. Hahaha, ayo mati. Mu Zuling sangat gembira. Melihat Xiao Nunu dan kelompoknya dalam kekacauan, dia akhirnya mendapatkan kebahagiaan setelah membalas dendam. Kuburan. Pada saat ini, jiwa iblis kuno telah berubah menjadi pecahan di seluruh langit. Kekuatan kipas futian menghilangkan atmosfer iblis antara langit dan bumi.
Muchang memegang bayangan bulan cerah di satu tangan dan kipas Futian di tangan lainnya, dengan senyuman sinis di wajahnya. Tapi, tepat pada saat ini, ups, pedang sihir hantu merah tiba-tiba terbang ke arah wajah. Yang mulia, hati-hati, seru Raja Klan dari dinasti Liu Yue. Apa? Muchang terkejut. Saat berikutnya, angin jahat bertiup ke wajahnya, dan pisau ajaib sudah ada di depannya. Muchang tanpa sadar menghalangi bayangan bulan terang di depannya. Kekuatan besar dipertukarkan, memekakkan telinga. Saat gelombang pedang yang indah meleduk di depan Muchang, kekuatan mengerikan meresap ke dalam badannya. Lengan Muchang bergetar hebat, dan bayangan bulan cerah di tangannya terbang. Semua orang di dinasti Liu Yue terkejut. Mata Xiao Nunu berbinar. Dia belum dikalahkan. Di atas langit, awan iblis berkumpul kembali. Aliran udara yang kacau tiba-tiba menyebar seperti awan, dan bayangan menakjubkan di salju dan biru berdiri di kehampaan. Nanlian dikelilingi oleh aura iblis, dan dia menatap Muchang dan yang lainnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia memiliki penampilan yang tiada taraf dan temperamen yang dingin dan halus. Kecantikan yang tak tertandingi memancarkan kekuatan magis yang luar biasa. Bagaimana ini? Mungkin. Tetua dinasti Liu Yue yang memegang tongkat kerajaan melebarkan matanya. Yang lain juga terkejut. Kipas Futian dapat menghancurkan dunia, menjungkir balikkan sungai, dan menghancurkan gunung. Bahkan jiwa iblis kuno tidak dapat menahan kekuatan kipas Futian. Nanlian mengalami dampak yang begitu besar dan masih belum jatuh. Sebelum semua orang bisa bereaksi, ritme energi yang mengejutkan dipicu di belakang Nanlian. Satu demi satu, garis ajaib yang menakjubkan itu seperti bunga monster yang mekar, menyebar ke segala arah. Tanpa basa-basi, Nanlian menamparkan telapak tangannya, dan segera, aliran udara besar turun dari langit, dan kekuatan telapak tangan yang besar jatuh ke arah Muchang dan yang lainnya di bawah. Kekuatan telapak tangan yang agung itu seperti meteorit yang jatuh dari langit. Langit di atas seluruh kota kerajaan bergetar. Bubarkan dengan cepat, seru seorang Raja Klan. Tanpa ragu-ragu, semua orang termasuk Muchang terbang keluar. Kekuatan kehancuran berdampak, dan situasi pertempuran di bawah menyebar seperti awan. Meskipun semua orang bereaksi sangat cepat, 3 Raja Klan yang lebih tua dipukuli hingga babak belur oleh telapak tangan Nanlian. Mereka yang tidak terbunyi terguncang hingga tidak mampu berdiri. Ayah, hati-hati. Pada saat ini, Mu Zuling, yang berada di luar pertempuran, berteriak keras. Perasaan hati Muchang menegang. Tepat ketika Mu Zuling selesai berbicara, cambuk putih seperti kilat menembus kehampaan dan menyerang di depan Muchang. Bayangan terang bulan telah lepas dari tanganku. Muchang tanpa sadar melambai pada kipas Futian untuk melawan. Namun, kecepatan cambuk panjang itu jelas lebih cepat. Itu seperti ular berbisa yang membuka taringnya, mengenai sendi tangan kanan Muchang. Kekuatan mengerikan melewati badannya, dan awan kabut darah meleduk. Muchang lengan kanannya meleduk langsung dari tengah. Mata Muchang merah darah, dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Melihat pemandangan ini, wajah Mu Zuling tiba-tiba menjadi pucat. Raja klan lainnya juga terkejut. Yang mulia, Fan Futian. Seorang tetua sekte dengan cepat mengingatkan. Muchang mengabaikan lengan kanannya yang hilang dan dengan cepat mengulurkan tangan kirinya untuk meraih kipas Futian. Tapi bagaimana Nanlian bisa membuat Muchang memenuhi keinginannya? Dia memutar pergelangan tangannya yang cerah sedikit, mengangkat tangan gioknya dengan ringan, dan memukul cambuk putih dengan akurat di dada Muchang. Bang! Kekuatan dahsyat menyerbu ke dalam badan Muchang, dan badan Muchang bergetar dan dia memuentehkan darah. Bahkan jubah kaisar pun tertembus, dan Muchang langsung terbang. Cepat, ambil kembali kipas Futian. Kata sekte tua yang memegang tongkat itu dengan cepat. Kipas Futian adalah harta utama untuk menghadapi Nanlian dan tidak boleh dibuang. Raja klan terbang satu demi satu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mu Zuling dan banyak ahli dari dinasti Liu Yue juga secara tidak sadar bergegas ke medan perang di depan. Iblis wanita keji. Mu Zuling mengertakkan giginya, matanya menyemburkan api yang berkobar. Aku pasti akan mencabik-cabikmu dan pencuri jahat Xiao Nunu. Tiba-tiba, gelombang Yuan Iblis Kaisar Naga. Aum! Naga itu meraung, mengaduk angin dan awan. Saya melihat bayangan naga yang memancarkan aura gelap tiba-tiba muncul di bawah langit.
Naga hitam itu sebesar gunung, dan setiap incinya dipenuhi aura menakutkan. Segera setelah itu, naga hitam itu membuka mulut jurangnya dan menyemburkan gelombang kejiut yang sangat dahsyat. Gelombang energi iblis Kaisar Naga, seperti meteorit yang jatuh dari langit, berdampak langsung ke pusat medan perang. Mu Zulin dan semua raja klan tertangkap basah dan dibuang. Dan detik berikutnya, cahaya dan bayangan keemasan menyerbu ke lapangan dengan cepat, dan mengambil kipas Futian ke tangannya dengan kecepatan kilat. Xiao Nunu berkata dengan sarkasme, dan memandang Mu Zulin dengan menggoda. "Benda ini milikku. Benda ini milikku." Xiao Nunu berdiri tinggi di langit dan langsung meraih Futian Fan, harta paling berharga dari dinasti Liu Yue, di tangannya. Bas-bas. Segera setelah itu, Fan Futian mengirimkan fluktuasi energi yang hebat, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari tangan Xiao Nunu. Mata Mu Zulin melebar, dan dia dipenuhi amarah. "Xiao Nunu, pencuri jahat, kembalikan Futian Fan." "Hei!" Xiao Nunu tersenyum bangga, "masih mustahil untuk mengembalikannya. Jika kamu punya kemampuan, kamu bisa mengembalikannya. Ambil kembali." Setelah mengatakan itu, pikir Xiao Nunu, dan rantai besi hitam terbentang dari lengannya, lalu melilitnya, dan menjerat kipas Futian dengan lengan Xiao Nunu. Sekelompok Liu Raja klan dinasti Yue semuanya ketakutan dan marah. Kapan dinasti Liu Yue pernah mengalami penghinaan seperti itu? Sebagai raja dinasti Liu Yue, salah satu lengannya meleduk. Saat ini, wajahnya sangat muram. Sepasang mata menatap Nan Liyan di langit di depannya dengan ganias. "Sucubus, jika kamu tidak dipotiong-potiong hari ini, dinasti Liu Yue kita akan kehilangan muka." Tiba-tiba, kekuatan yang mengejutkan meletus dari badan Mu Chang. Segera setelah itu, sumber cahaya biru berkumpul dari segala arah. Sumber cahaya biru berkumpul di belakang Mu Chang dan dengan cepat berubah menjadi susunan tanda bulan yang cerah. "Gunakan gulungan dao leluhur kerajaan." Wajah Mu Chang penuh keganiasan, dan dia bertekad untuk tidak menyerah sampai Nan Liyan, Xiao Nunu dan yang lainnya hancur berkeping-keping. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Chang, semua raja klan yang tersisa memasang tatapan tajam di mata mereka. Gulungan dao leluhur kekaisaran belum pernah dibuka. Aku akan menggunakannya untuk membunuh iblis ini hari ini. Tidak perlu bicara lagi, siapkan formasi. Tanpa ragu-ragu, beberapa raja klan segera membentuk pembentukan. Semua orang bekerja sama untuk mengatur formasi, dan Moon Mark Rai di belakang Mu Chang bersinar cemerlang. Segera setelah itu, sebuah gulungan yang memancarkan aura kuno terbang ke dalam kehampaan dari tengah lingkaran. Gulungan itu memancarkan energi suci misterius, dengan tanda gelap mengalir di atasnya. Angin dan awan di langit berjatuhan. Mu Chang membentuk segel dengan satu tangan, lalu menggunakan ketiga jarinya untuk meraih alisnya, menggunakan energi seluruh badannya. "Kaisar, dinasti Liu Yue sedang dalam masalah. Tolong beri aku kekuatanmu, untuk membunuh iblis itu." Mu Chang meraung seperti binatang buas, matanya mengeluarkan niat membunuh yang berkobar. Gulungan dao leluhur kerajaan. "Buka!" Teriakan keras terdengar, dan kekuatan spiritual yang tak terbatas meletus seperti semburan gunung. Langit dan bumi berguncang, guntur bergemuruh. Gulungan kuno di kehampaan kemudian terbuka. Berdengung. Dalam sekejap, ribuan busur cahaya biru menyebar dari gulungan itu. Setelah itu, energi menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh dinasti Liu Yue, dan busur cahaya biru di gulungan kuno tiba-tiba berubah menjadi lingkaran sihir misterius yang besar. Mengejutkan, mengejutkan. Lingkaran sihir misterius mengembang tanpa batas di dalam kehampaan. Area tengahnya adalah pola bulan yang cerah. Pupil Nan Liyan bergetar saat dia melihat pemandangan di depannya. "Kamu masih hidup." Lalu, Nan Liyan benar-benar tersenyum. Senyumannya sedikit sedih. Senyumannya sangat dingin. "Untungnya di dunia ini, aku kembali dari jurang maut, dan musuh-musuh di masa lalu masih ada di sana." Matanya menunjukkan niat membunuh dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Nunu juga kaget dengan perubahan mendadak Nan Liyan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perubahan suasana hati Nan Liyan. Bas! Kekuatan iblis yang sangat besar menyebabkan langit dan bumi bergolak, dan badan Nan Liyan dikelilingi oleh aliran qi, darah, dan udara. Arus udara seperti sutra dan satin yang bersilangan, dengan cepat menyatu. Di bawah badan Nan Liyan,
tampak seolah-olah teratai ajaib berdarah yang sangat spektakuler sedang bermekaran. Pada saat yang sama, tanda bulan kuno tersusun di langit di seberangnya. Sisi juga mencapai batas energi. Muchang melompat dan berdiri di udara di depan lingkaran sihir. Gulungan dao leluhur kekaisaran memberimu kekuatan untuk menghancurkan iblis. Minum, bunyi, dunia, tanpa jejak sinar matahari. Tiba-tiba, sebuah tangan biru besar muncul di Moon Mark Arai. Telapak tangan ini memancarkan kekuatan untuk menutupi langit dan membawa kekuatan penghancur dunia. Mengubah, perubahan awan. Tekanan seperti itu menyebabkan langit dan bumi berguncang. Xiao Nunu melihat posisi Nan Lian dengan kaget. Cepat mundur. Meskipun Nan Lian adalah iblis, dia bahkan memenjarakan mereka berlima. Tapi ini adalah dinasti Liu Yue. Jika sesuatu terjadi pada Nan Lian, Xiao Nunu juga akan mendapat masalah. Namun, Nan Lian sama sekali mengabaikan Xiao Nunu. Di matanya yang indah, api perang berkobar, dan niat membunuh meningkat. Kebencian terhadap penaklukan dinasti Yushui harus dibayar dengan darahmu. Segera, teratai ajaib berdarah di luar Nan Lian berputar dengan mantap. Aliran udara merah berkumpul di depan telapak tangan Nan Lian. Ketika kekuatan mencapai tingkat ekstrim, sungai darah yang panjang sepertinya berkumpul di luar badan Nan Lian. Tiba-tiba, Nan Lian mendorong keluar dengan telapak tangan. Sungai berdarah itu seperti naga melingkar yang mengalir keluar dari jurang, bergegas menuju tangan besar yang menutupi langit dalam bentuk berputar. Selama pergerakan, sungai berdarah itu berubah menjadi kerucut runcing yang besar. Pada saat ini, momen ekstrim tercipta kembali di langit di atas kota kerajaan dinasti Liu Yue. Tangan besar yang menutupi langit menghantam kerucut merah itu secara langsung. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan melonjak, dan alam semesta terguncang. Misalnya saja akibat badai dahsyat yang melanda langit dan bumi. Kota kerajaan yang sudah hancur tampaknya telah hancur, dengan cepat terlepas dari pusat medan perang. Xiao Nunu, Guan Rengui, Qin Tianheng, Mu Zuling dan semua raja klan dinasti Liu Yue semuanya terguncang oleh gempa susulan ini. Penuh dengan keterkejutan, kedua kekuatan ini sungguh luar biasa kuatnya. Melawan kekuatan besar yang menghancurkan langit dan bumi, harta paling berharga dari dinasti Liu Yue, gulungan dao leluhur kekaisaran, tetap tidak bergerak. Tangan biru besar itu seperti tangan langit, terus-menerus menekan ke depan. Kerucut merah besar itu mulai pecah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan ini, semua raja klan tua dinasti Liu Yue menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Hah, penyihir itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan gulungan dao kaisar? Kekuatan-kekuatan suci kaisar tidak ada bandingannya. Dia sudah mati. Kaisar berkata, volume, kartu truf utama dinasti Liu Yue. Dengan hal ini, Muchang berada di atas angin. Pergilah ke neraka, teriak Muchang. Gelombang kejut yang kuat meletus di kehampaan. Tangan biru besar yang menutupi langit menghancurkan kerucut berdarah itu sepenuhnya dan melemparkannya ke Nan Lian. Kekuatan besar meleduk, medan perang terus meluas, dan sisa kekuatan yang menakutkan menyebar ke segala arah, dan tidak ada yang berani mendekat. Tetapi pada saat ini, sosok emas muncul di hulu dan dengan cepat muncul di belakang Nan Lian. Sudah waktunya untuk pergi, kata Xiao Nunu. Saat kata-kata itu jatuh, rantai besi hitam dengan tanda misterius keluar. Pohon anggur ajaib itu seperti naga hitam yang menakutkan, berputar ke arah tangan biru besar. Meskipun tekanan yang menakutkan membuat Xiao Nunu terengah-engah, dia harus berdiri. Xiao Nunu tidak ingin mati di sini. Tapi Xiao Nunu terlalu meremehkan kekuatan gulungan dao leluhur kerajaan. Ketika tanaman merambat ajaib menghantam tangan besar yang menutupi langit biru, terjadi kekuatan yang sangat besar, percikan api beterbangan kemana-mana, dan tanaman merambat ajaib itu meleduk inci demi inci. Apakah ini? Wajah Xiao Nunu berubah. Mu Zuling di luar pengadilan memiliki senyuman mencemooh di wajahnya. Dasar geblek, gulungan dao kaisar, bagaimana kamu bisa menghentikannya? Ayo kita mati bersama. Tangan besar yang menutupi langit menindas dalam bentuk yang membesar tanpa batas. Ketika mereka tiba di depan Nan Lian dan Xiao Nunu, mata Nan Lian sedingin es dan salju. Gigi ganti gigi, hutang darah harus dibayar dengan darah. Semua orang di dinasti Liu Yue telah berdosa besar.
Tiba-tiba, mata Nanlian bersinar dengan cahaya berdarah yang aneh. Di saat yang sama, gumpalan garis ajaib menyebar dari sudut matanya. Penampilannya yang sudah memukau menambah sedikit kecantikan yang jahat. Detik berikutnya, energi mengerikan muncul di badan Nanlian. Energi iblisnya meletus seperti energi prasejarah, mengguncang dunia. Seni iblis surgawi yang hebat. Energi iblisnya luar biasa, menyapu ribuan mil. Dalam kilatan petir, seberkas cahaya merah keluar seperti pedang tajam. Terdengar suara keras, dan seberkas cahaya merah menembus tangan biru besar yang menutupi langit. Apa? Semua raja klan dinasti Liu Yue terkejut. Ekspresi Mu Zuling juga berubah drastis. Xiao Nunu yang berada tak jauh di belakang Nanlian juga kaget dengan pemandangan mendadak ini. Sebelum ada yang bisa bereaksi, tangan biru besar yang menutupi langit ditutupi dengan ribuan retakan, dan kemudian dengan ledukan, itu hancur menjadi bayangan pecah yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, Nanlian terbang seperti hantu. Dia melangkah ke depan Muchang. Telapak tangan King King mengenai badan Muchang. Mata yang terakhir melebar, dan dia merasa seolah-olah darah di badannya terkurung. Ruang seakan stagnan dan waktu seakan berhenti. Saat berikutnya, awan kabut darah bermekaran. Sebagian daging dan darah di bawah leher Muchang terpisah, organ dalamnya hancur, dan badannya langsung berubah menjadi sekumpulan tuling putih. Bersambung.